Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan dengan perayaan pesta pembaptisan Tuhan pada hari ini, maka secara liturgi berarti masa Natal sudah selesai. Kita hendak masuki masa biasa dalam liturgi gereja. Tadi malam ada seorang ibu Katolik menelpon saya dan bertanya seperti ini, "Romo, mengapa Yesus harus dibaptis? Bukankah dia anak Allah? Bukankah dia suci, kudus sebagai putra Tuhan? Kenapa dia harus menyerahkan dirinya dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis?" Karena kita tahu dalam tradisi kitab suci, pembaptisan itu menjadi tanda pertobatan seseorang. Dan kita tahu ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan, berikanlah dirimu dibaptis, kerajaan Allah sudah dekat." Banyak orang berbondong-bondong meminta agar Yohanes Pembaptis membaptis mereka dan menjadi tanda pertobatan mereka. Nah, saudara dan saudariku terkasih, tentunya terhadap pertanyaan ini boleh saya berikan jawaban yang sebanyak mungkin, tapi pada kesempatan ini saya hanya membatasi diri pada 2 jawaban saja yang bisa menjadi permenungan dan pegangan kita sekalian sebagai orang beriman untuk percaya akan indahnya baptisan yang telah kita terima. Yang pertama, Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, bukan karena dia tidak suci, namun ia dibaptis untuk menegaskan, untuk meneguhkan, untuk meyakinkan banyak orang bahwa baptisan yang telah dilakukan Yohanes adalah baptisan yang sungguh-sungguh sah dan berkenan di hati Tuhan. Baptisan yang suci, karena dia sendiri ikut merasakan baptisan itu untuk menguduskan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis, yaitu membaptis banyak orang yang datang kepadanya. Yang kedua, Yesus pun menyerahkan dirinya untuk dibaptis, untuk memberikan keyakinan kepada kita sekalian bahwa dia adalah anak Allah yang sungguh-sungguh taat dan rendah hati kepada kehendak Bapanya di surga. Dalam arti ini, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, dengan perayaan baptisan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini, kita diajak untuk belajar sama seperti Yesus Tuhan kita, yang belajar taat dan rendah hati di hadapan Tuhan sebagai putra-putri kesayangannya. Tentunya kita bertanya pada kesempatan ini, apa arti baptisan yang telah kita terima? Dengan baptisan yang telah kita terima, sesungguhnya kita telah diangkat menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan dengan 3 BH ini. Ya. BH yang pertama adalah be holy. Dengan anugerah pembaptisan kita diangkat menjadi anak Allah, agar kita menjadi kudus sama seperti Yesus kudus adanya. Ketika kita dibaptis, kita sesungguhnya telah diangkat menjadi putra dan putri kesayangan Tuhan, dan rahmat kasih Allah berlimpah dalam hidup kita, dan kita pun dilayakkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sama seperti Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, ketika dia selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari langit yang berseru, "Inilah putra kesayanganku, kepadanyalah aku berkenan." Sesungguhnya kata-kata itu pun diucapkan Allah kepada kita ketika kita dibaptis, dan kita pun diangkat menjadi anak Allah, menjadi putra dan putri kesayangan Tuhan sendiri,
dan itu berarti kita dikuduskan oleh Allah. Nah, saudara dan saudariku terkasih, makna baptisan yang kita terima pada bagian pertama ini dari bacaan Injil yang kita dengarkan, marilah kita hidupi kekudusan hati kita dan kita berusaha, kita berjuang agar kita semakin hari semakin sempurna, sama seperti Yesus punya doa untuk kita sekalian, hendaklah mereka menjadi sempurna seperti kita di surga sempurna adanya. BH yang kedua, makna baptisan yang telah kita terima, kita dipanggil untuk menjadi lebih manusiawi, be human. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terlibat, yang terbuka dengan orang lain, hidup dalam damai, hidup dalam kasih Tuhan sendiri. Dalam bacaan kedua kita dengarkan Rasul Paulus kirimkan surat kepada Titus dan berikan pesan kepadanya, oleh kasih karunia Allah, mari kita tinggalkan kefasikan-kefasikan kita. Kita tinggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Dan kita mulai hidup yang baru. Hidup yang bijaksana. Hidup yang adil. Hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dan tekun berbuat baik. Dengan menerima sakramen pembaptisan, kita dipanggil untuk be human. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah dikuduskan oleh Allah, namun juga menjadi pribadi yang manusiawi, yang solider, yang terlibat, yang mau hidup rukun dan damai, bersatu padu dengan saudara-saudari kita, karena kita percaya kita semua adalah anak-anak Allah. Makna baptisan yang ketiga, perayaan yang kita pestakan pada hari ini adalah mari kita be happy. Ini BH yang ketiga, be happy. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, yang bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya Allah sudah menjadi Bapa kita. Dan kita telah menjadi ahli waris kerajaan surga. Dalam bacaan pertama, Yesaya datang ke tengah-tengah umat Yerusalem dan menyampaikan firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah, kuatkanlah hatimu, karena perhambaanmu sudah berakhir. Dosa-dosamu sudah diampuni, dan Allah telah menjadi gembalamu yang setia. Saudara dan saudariku terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan ini kita diajak untuk marilah oleh anugerah baptisan kita menjadi putra-putrinya yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Seperti kata Yesaya dalam bacaan pertama tadi kepada umat Yerusalem, dia katakan kepada mereka, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, jangan takut, lihatlah itu Allahmu, dia datang dengan kekuatan dan tangan yang penuh kuasa. Dia hadir sebagai gembala yang baik bagi kita sekalian. Saudara-saudariku terkasih, bukankah kita percaya akan kebenaran kata-kata dari lagu ini? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Dan seterusnya. Lagu ini mengingatkan kita sekalian, oleh anugerah baptisan, mari kita menjadi anak-anak yang selalu be happy, bersukacita, bergembira, karena Tuhan kita telah menjadi Bapa yang baik dan Gembala yang setia dalam hidup kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menguatkan kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.